Shalom jemaat Tuhan dan Bread Life Listener dimanapun kita berada. Di Indonesia kita mengenal suatu lembaga pangan yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat dengan Bulog. Sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras sebagai makanan pokok utama bangsa Indonesia. Yang fungsinya antara lain menyusun kebijakan nasional di bidang manajemen, logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras. Namun jauh lebih daripada 2000 tahun yang lalu, ternyata Yusuf sudah melakukan prinsip dan tugas tanggung jawab yang dilakukan oleh Bulog, yaitu ketika Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi orang yang berkuasa di Mesir untuk mengumpulkan hasil panen selama 7 tahun berkelimpahan dan untuk menjadi persediaan ketika 7 tahun masa kelaparan di dalam Kejadian 41. Yusuf diangkat oleh Firaun karena dianggap orang yang berakal budi dan bijaksana, penuh dengan roh, sehingga dia berhasil menafsirkan mimpi Firaun di dalam ayat yang ke-25 dan 30. Adapun yang dilakukan oleh Yusuf adalah antara lain satu, yang pertama dia mengangkat penilik dan pengawas memungut 1/5 daripada hasil panen. Yang kedua, dia mengumpulkan dan menimbun gandum sebagai persediaan bahan makanan di ayat yang ke-35. Yang ketiga, dia menjual bahan makanan pada masa kelaparan kepada rakyat Mesir dan kepada orang-orang dari seluruh bumi di ayatnya yang ke-57. Dan yang keempat, karena kelaparan yang sangat hebat, rakyat menjual hewan ternak, ladang, dan hidup mereka kepada Yusuf untuk sekedar mendapatkan bahan makanan, sehingga pada akhirnya semua tanah dan hidup rakyat Mesir menjadi milik Firaun. Itu dikatakan di dalam Kejadian 47 ayat yang ke-20. Tanah dan ladang milik Firaun tetap dikerjakan oleh rakyat Mesir dengan ketentuan 1/5 hasilnya menjadi milik Firaun. Ayatnya yang ke-26. Kesuksesan Yusuf mengelola krisis bahan makanan di masa kelaparan tentu menarik perhatian kita. Bagaimanakah seorang anak muda yang berusia 30 tahun yang datang ke Mesir sebagai budak berhasil menjadi penguasa di Mesir yang kuasanya tidak berbeda dengan Firaun. Dikatakan hanya tatanya saja kelebihan daripada Firaun di ayat yang ke-40. Apa yang kita bisa pelajari dari Yusuf? Pertama adalah Yusuf memiliki panggilan sebagai seorang pemimpin. Panggilan Tuhan kepada Yusuf dinyatakan melalui mimpi. Di dalam mimpi-mimpi itu sebenarnya mengandung suatu panggilan kepemimpinan Yusuf. Tentu saja panggilan Tuhan kepada Yusuf disertai dengan pengurapan sekaligus penyertaan Allah terhadap tugas kepemimpinannya. Keyakinan terhadap panggilan Tuhan akan mendorong semangat dan keberanian untuk maju sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Tuhan untuknya. Tanpa keyakinan terhadap panggilannya, Yusuf tidak akan kuat bertahan pada saat menghadapi kesulitan dalam kehidupannya. Yusuf dilemparkan ke dalam sumur di padang gurun oleh saudara-saudaranya. Yusuf kemudian dijual ke tanah Mesir. Yusuf difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara oleh Potifar. Seperti Yusuf, setiap kita pribadi lepas pribadi mempunyai panggilan yang diberikan kekuatan untuk bertahan, untuk menghadapi tantangan, melewati tantangan yang diizinkan Tuhan justru untuk meneguhkan panggilan itu dan membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Yang kedua, Yusuf mempunyai integritas. Dia orang yang jujur, adil, dan tulus dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Firaun. Dia tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia tidak mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri ketika dia mengadakan jual beli gandum ini, ternak, tanah, dan lain sebagainya. Bagi kita yang hendak berhasil dalam menjalankan kehidupan ini, tentu kita harus mempunyai integritas yang dimiliki oleh Yusuf. Tanpa itu, Tuhan tidak akan mempercayakan kita perkara yang besar yang membuat kita naik, bukan turun. Teladan yang ketiga, Yusuf mempunyai moralitas yang tinggi. Moral adalah kemampuan seseorang untuk membedakan perbuatan benar dan salah. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya menjadi penting karena mencatat bahwa permulaan kehidupan Yusuf adalah mampu membedakan mana yang benar dan salah dari sisi moralitas. Ini mengejarkan bahwa moral Yusuf
menjadi penentu keberhasilan hidupnya kelak. Peristiwa Yusuf yang menolak untuk tidur dengan istri Potifar membuktikan bahwa ia memiliki moral yang kuat. Moral adalah standar perilaku yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara kooperatif, saling peduli, saling menolong, saling membagi kasih, dan saling mengampuni. Itulah salah satu ukuran kunci kesuksesan manusia di dalam kehidupannya. Siapa daripada kita yang tidak mau memiliki keberhasilan seperti Yusuf? Maka temukanlah panggilanmu. Jadilah pribadi yang berintegritas dan bermoral, maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang engkau perbuat akan berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.